Hai, kembali lagi di podcast Rusak Rumpi sama Anak Komunikasi. Kali ini bareng aku, Aditri Arumsari, dan juga Kang Wisnu Hadi Prayitno. Beliau adalah salah seorang founder dari Pemuda Hebat Ponorogo, seorang pegiat seni juga, dan seorang pebisnis. Halo Kang. Halo semuanya. Kalau kenapa? Tadi semangat banget. Oke, siap. Halo semuanya bro, para pemuda hebatnya Ponorogo. Dan Kang Wisnu ini ya, beliau ini punya bisnis banyak banget teman-teman. Jadi beliau ini nggak cuma 1-2 bisnis ya Kang? Ya. Banyak banget kan ya? Banyak banget. Ada salah satunya bisnis kafe ini. Terus apa lagi? Banyak, tunggu 1 jam kemudian gitu. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa sih, tapi nggak elok lah kalau saya bercerita semuanya. Iya, yang paling dominan aja mungkin ada beberapa bisnis. Kalau kebetulan tuh hari ini kita concern di kafe ya, kebetulan ini kafenya memang milik Ibu Negara. Siap. Jadi kebetulan namanya kafenya Kafe Omah Bantarangin gitu. Dan selain itu teman-teman, Pak Wisnu ini ada yang bisnis konveksi, yang joinan bareng teman juga dong. Lebih tepatnya itu kita bekerja sama dengan teman-teman. Betul. Gitu. Terus sama kalau nggak salah kerajinan topeng. Ya kita ada kayak semacam apa namanya ya outlet gitulah yang kita juga bergerak di bidang merchandise untuk Ponorogo. Betul. Selama pandemi COVID-19 ini Kang, untuk penghasilannya sendiri ini masuk di range zona hijau, kuning atau merah gitu? Hitam. Enggak, yang jelas merah ya tentunya, dan menurut saya tidak hanya kami juga yang terkena dampaknya, tapi semua pelaku bisnis, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan kebetulan saya juga praktisi budaya ya. Jadi semua event yang kita kerjakan semuanya cancel. Semuanya udah. Jadi benar-benar kita tidak punya pemasukan sama sekali. Mungkin itu Kang, ada beberapa bisnis yang justru malah lancar, online shop kan? Oh ya benar. Ada juga ekspedisi kan justru malah naik di musim-musim seperti ini. Benar. Dan untuk Kang Wisnu sendiri nih, selama ini kan udah ada jalan new normal, Ya. itu udah ada peningkatan pendapatan nggak? Kelihatan berapa gitu? Alhamdulillah, kalau peningkatan jelas pasti ada ya. Tentunya kami juga sebagai pelaku ekonomi kreatif sangat berterima kasih kepada pemerintah telah memberlakukan new normal ini. Walaupun sebenarnya mungkin dari kajian teman-teman di kedokteran mungkin abnormal malahan. Tapi sekali lagi bahwa ekonomi masyarakat ini cukup luar biasa berdampak. Nah, contohnya kayak kemarin tuh ketika lockdown itu diberlakukan, ya 1 bulan mungkin masih bisa, mungkin orang masih punya tabungan kan. Iya. Bulan berikutnya ini benar-benar sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pemasukan juga udah minim lagi. Benar sekali. Maka menurut saya sih new normal ini memang kemungkinan seperti 2 bilah mata uang ya. Jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Ya sekali lagi kami beruntung ketika new normal ini dikerjakan, maka pelan-pelan ekonomi kami juga mulai tertata walaupun tidak seperti sebelum COVID ini terjadi gitu. Jadi di era new normal ini masih perlu putar otak lagi nggak Kang buat menyesuaikan dengan target pasar? Oh iya, tentunya pasti ya, karena kembali lagi bahwa COVID ini merubah semuanya, merubah tatanan. Dari semua sektor. Ya, dari semua sektor. Jadi menurut saya ya kita memang harus lebih kreatif untuk mengembangkan segala badan usaha yang sudah kita miliki gitu loh. Nah, belajar dari pengalaman kemarin itu, walaupun sebenarnya ini juga masih kita tetap harus waspada ya dengan protokol yang harus kita sepakati. Yang menarik adalah dewasa ini, dampak dari COVID ini seluruh masyarakat itu menurut saya selalu bilang bahwa mereka mempunyai kecerdasannya itu 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Iya, karena mereka itu tidak harus terbelenggu di kondisi yang seperti ini. Iya. Dan mau nggak mau mereka itu kan terus harus berpikir bagaimana caranya atau apa yang bisa membuat mereka bisa bertahan. Nah, yang menarik adalah mungkin beberapa bulan, beberapa waktu sebelum COVID ini, gadget itu tidak terlalu menjadi prioritas ya. Tapi karena dampak pandemi kemarin itu semuanya bergeser. Jadi semuanya itu akhirnya membuka peluang-peluang untuk memperkenalkan usaha-usaha, dan yang lebih menarik lagi,
muncul wirausaha baru. Iya. Gitu dengan media online basisnya begitu cepat ya. ya. Tentunya inilah yang akhirnya menjadikan kami terus harus bisa menciptakan tawaran-tawaran baru, strategi-strategi baru dalam menjadi bagian atau menyambut era new normal ini. Iya, tapi kalau dari pemuda-pemuda sendiri Kang ya, biasanya kan pemuda juga punya peran penting untuk kebangkitan ekonomi, apalagi di era new normal seperti ini. Tipsnya deh bagi tahu untuk yang pemuda-pemuda, mungkin mereka yang juga pengen meningkatkan UMKM kita, produk-produk lokal kita supaya juga bisa lebih terkenal lagi. Oh ya, tentunya sekali lagi bahwa kalau dulu kita selalu mendengar istilah out of the box ya. Keluar dari zona nyaman. Jadi menurutku sih hanya 1-2 orang sebelum pas COVID ini terjadi. Tapi setelah COVID ini kita dituntut untuk out of the box gitu kan. Semuanya harus kita dipaksakan. Bener, dan menurutku ini sisi positifnya. Nah, ini peluangnya anak muda. Kalau nggak salah tahun ini 40-45% bonus demografi itu kita yang punya. Jadi anak-anak muda ini yang memiliki kesempatan itu. Jadi alangkah menarik jika anak-anak muda ini bisa melihat peluang ini. Betul. Nah, tentunya anak-anak muda ini kan anak-anak yang setiap hari dia tidak lepas dari gadget itu kan, dari teknologi. Coba narasi tentang ketika Anda punya media sosial itu jangan sekedar dijadikan kayak nyun sewu ya, kayak seperti kita mengeluh gitu kan. Iya, atau kalau nggak gitu hanya menyemangati temennya, cemumut ya gitu kan. Itu nggak menarik. Nah, menurut saya di era yang seperti sekarang ini anak-anak muda itu perlu lebih mengoptimalkan semua media yang mereka miliki gitu loh. Dengan salah satunya berbisnis mungkin. Iya, tentunya itu. Dengan bagi-bagi donasi mungkin yang lebih positif lagi gitu. Tapi Kang ya, untuk di era new normal seperti ini kan memang sebagian besar juga beralih ke online. Siap. Tapi ini mungkin kayaknya jadi penghambat juga nih untuk pasar-pasar tradisional ya kan? Bisa jadi. Jadi pertumbuhan perekonomian di pasar tradisional mungkin juga menurun, bahkan sepi pembeli juga. Oke, kalau dibilang pasar rakyat itu ada penurunan sih, saya pikir nggak terlalu signifikan ya. Kenapa Kang? Nah, kebetulan kan saya, ini tidak hanya ngomong Indonesia, tapi kebetulan saya dulu pernah ya ada kesempatan untuk bermain ke Korea Selatan, ke Sarangi. Jadi Korea Selatan, Australia, di sana pasar-pasar tradisional juga masih tetap berjalan. Nah, tentunya begini, sebenarnya ini sekali lagi menjadi peluangnya anak-anak muda, generasi milenial saat ini itu bisa mengambil kesempatan untuk bisa berkolaborasi positif. Contohnya begini. Mungkin ibu-ibu yang di pasar itu menurun penjualannya itu kan. Bisa saja si anak-anak muda itu mengambil barang-barang dari mereka dan menjualnya secara online. Jadi lagi ke produk lokal. Iya, jadi sebenarnya anak-anak muda ini mempunyai peranan cukup luar biasa sekali. Bahkan kalau nggak salah ya kemarin tuh ada beberapa teman kami ketika pasca COVID kemarin yang masih saat lockdown itu, mereka itu menawarkan beberapa produk yang mereka ambil dari petani-petani gitu loh. Dari petani. Iya. Jadi gini Kang, kalau kita kembali lagi ya ke masa sebelum pandemi, Kang Wisnu lebih milih kalau dikasih uang 1 miliar gitu. Bayangin aja dulu ya tapi. Dikasih uang 1 miliar, Kang Wisnu lebih milih ditabung apa diinvestasikan? Begini, kalau kebetulan saya ini kan bergerak di bidang bisnis juga ya. Dulu sebelum bisnis, jawaban saya adalah ditabung. Sebelum bisnis? Ya, kalau 1 miliar. Kalau nggak ada 1 miliar, nggak mau saya tabung gitu kan, karena nanti habis. Tapi kalau 1 miliar minimal ada bunganya kan. Nah, tapi kalau sekarang karena saya bergerak di bidang bisnis ya, 1 miliar ini bisa saya kembangkan menjadi banyak hal. Itu banyak potensi sebenarnya. Contohnya saat ini ya, kalau saya mau ngasih contoh nih. Ini teman-teman bisa melakukan semuanya. Dampak COVID ini kan mau nggak mau mempengaruhi semua orang untuk hidup semakin
bersih gitu kan. Semakin higienis lagi. Semakin higienis. Maka menurutku peluang yang cukup bagus itu adalah kita membuka usaha yang dimana usaha kita itu ya secara branding itu ya higienis gitu loh. Iya. Maka menurutku sih peluang yang paling bagus hari ini adalah container box. Segala sesuatunya itu kita kondisikan seperti container box. Kembali kebetulan ketika saya bermain ke beberapa negara itu di sana itu semuanya sudah bergeser ke container box. Otomatis kalau container box ini kan mereka akan bisa memilah dan memilah-milah ya. Mana yang harus mereka intinya bersih itu akan menjadi prioritas utama sih menurutku. Dan higienisnya akan semakin terjamin sih. Kalau aku seperti itu. Jadi daripada aku uang 1 miliar tak tabung, mendingan saya putar dalam bentuk bisnis. Kang, kalau di era new normal seperti ini, kan tadi juga udah dibilang kita juga harus keluar dari zona nyaman. Siap. Itu kan pasti susah Kang buat apalagi anak-anak muda seperti ini ya kan. Ya. Bagi saya itu juga susah untuk keluar dari zona nyaman. Ya memang benar, tidak hanya keluar dari susah itu tidak hanya keluar dari zona nyaman ya, tapi keluar dari perasaan mantan itu juga sangat sulit sekali jujur aja. Tapi syukur alhamdulillah saya sudah melalui semuanya. Udah move on dari dulu. Jadi maaf ya mantan-mantan saya. Sekarang nyesel nggak? Oke, jadi menurut saya itu menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, terutama anak muda ya, bahwa dampak pandemi ini mempengaruhi semuanya, mempengaruhi semua. Jadi terutama kami yang bergerak di bidang bisnis, gitu kan. Tentunya juga menjadikan kami untuk bisa berpikir lebih menciptakan hal-hal yang kreatif yang inovatif agar usaha-usaha kami ini terus bisa berjalan. Saat new normal seperti ini nih Kang, UMKM menurun, bisnis-bisnis juga mungkin hampir semuanya mengalami penurunan. Ini tips untuk bertahan di era seperti ini gimana Kang? Tentunya ini juga menjadi PR bagi semua pelaku usaha sih, terutama UMKM. Sebelumnya kita selalu mendengarkan narasi tentang out of the box kan, Iya betul. Berpikir di luar kebiasaan atau yang sewajarnya. Nah, sebenarnya COVID ini ada dua hal sih. Ada orang yang berpikir bahwa COVID ini menjadikan mereka tidak bisa ngapa-ngapain, terbelenggu, mereka akhirnya stres atau mengutuk kegelapan. Tapi saya yakin lah anak-anak muda ini tidak sekedar itu gitu loh. Anak-anak muda ini anak-anak yang memang terlahir untuk terus bisa berkarya, mempunyai pemikiran visioner. Maka kami pun juga berpikir bagaimana caranya mengembangkan usaha kami agar bisa bertahan dan tentunya menjadi lebih baik. Jadi dampak pandemi ini sebenarnya malah kalau saya bilang ya narasi tentang out of the box itu semua pasti melakukannya. Harus gitu, mau nggak mau harus walaupun keluar dari zona nyaman itu susah juga Kang. Tapi kan gini Kang, kalau untuk keluar dari zona nyaman dengan waktu yang ini bisa dibilang waktu yang nggak panjang juga. Benar gitu sekali. Kan. Jadi harus berpikir cepat, sedangkan mungkin kapasitas otak manusia nggak secepat itu juga Kang. Nah itulah sebenarnya kan lockdown kemarin itu kalau kita bisa mengambil hikmah positifnya, kita ini kan nggak kemana-mana tuh. Iya. Seharusnya kita ini malah bisa berkontemplasi, bisa melihat potensi terdalam yang kita miliki gitu loh. Nah iya karena kalau selama ini kan kita kemana-mana itu kadang-kadang kita nggak fokus. Tapi kalau kita waktu di lockdown kemarin itu seharusnya kita malah bisa benar-benar melihat terjauh apa yang sih yang kita miliki. Ini yang menarik ini ya, saya lupa tadi kasih tahu. Sekarang saya ini baru mengklaim diri saya itu seorang editor loh. Jadi editor lulusan COVID. Iya. Itu yang menarik. Iya. Karena kebetulan saya punya properti yang saat itu sebelumnya kita juga punya CV yang bergerak di bidang event organizer kan. Nah, otomatis kan tim kami kan nggak bisa lagi kumpul-kumpul. Iya, event-event udah dihentikan semuanya. Saya melihat kita punya properti, terus nggak ada kerjaan. Kenapa nggak saya mencoba memegangnya? Alhamdulillah lumayan sih. Sekarang juga sudah bisa kerjakan dan dampaknya ya sekali lagi ini menambah kreativitas lagi untuk mempromosikan usaha-usaha kami juga. Dan tentunya akhirnya nggak harus buang-buang uang lagi ya. Selalu ada cuan yang mengalir di era pandemi kayak gini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang ide dan bisnis itu datangnya dari mana aja ya Kang ya?
Dalam situasi apapun sebenarnya ada, tinggal kita peka nggak sama ide-ide tersebut. Kebetulan gini, yang menarik kan basic saya ini kan di kebudayaan ya. Kebetulan saya dulu pernah kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusannya itu koreografi penciptaan. Selama 14 semester meluluskan diri, ojo tok terok nih bro, bagi para mahasiswa. Ya. Kelihatannya meluluskan diri itu agak kasar, Kang. Enggak ya, mungkin belum lulus ya Pak dosen, nanti insya Allah saya akan teruskan. Oke, jadi keuntungan saya sebagai seorang wirausaha saat ini, keuntungan saya sebagai pelaku bisnis hari ini, itu tidak terlepas dari background saya sebagai praktisi budaya yang kebetulan menjadi konseptor. Nah, saya melihatnya begini, karena keuntungan saya menjadi seorang konseptor dalam hal budaya, kita di dalam kuliah saya dulu kan, kita mempelajari banyak hal nih, bagaimana caranya membuat sebuah pertunjukan yang menarik, bagaimana mengemasnya, dan ini saya transformasikan ke dalam bisnis saya, gitu loh. Iya, itu yang saya menarik, yang saya syukuri ya. Jadi sebenarnya begini, ini juga pesan sih bagi para teman-teman pelaku budaya ya. Teman-teman, kita punya sense of art ya, kita punya sesuatu yang tentunya ini tidak dimiliki oleh orang kebanyakan orang. Saya meyakini bahwa praktisi budaya ini juga mempunyai kesempatan untuk bisa berbisnis lebih baik. Saya punya hashtag nih, entrepreneur berbudaya. Jadi gabungan antara budaya dan juga ekonomi. Iya. Itu akan mempengaruhi sekali karena kita mempunyai sense bagaimana karya atau usaha kita ini bisa diterima. Gitu. Iya, jadi nggak cuma dari satu unsur harus dapat cuan itu enggak, tapi juga harus ada makna di tiap bisnisnya. Membuat bisnis itu semuanya sama, semua orang bisa. Tapi bagaimana kalau saya lebih setuju bahwa apa yang saya kerjakan itu tidak hanya ngomong tentang cuannya tadi, tapi ada nilai edukasinya. Kang kemarin kan ikut lomba tari ya, yang juga tentang new normal juga tuh. Iya, benar. Iya, bagus sih, menarik juga menurut aku. Ya ini kebetulan kan juga karena saya juga praktisi budaya, itu berdampak kepada pekerjaan kami. Bahkan sebenarnya terhitung bulan Maret kemarin sampai Agustus ini saya seharusnya di Melbourne. Di Australia. Kenapa lagi ke sana? Kebetulan ada 2 event. Kemarin itu kita ada kerjasama dengan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita promo tentang pencak silat reog. Nah kebetulan saya sebagai penggagas pencak silat reog yang alhamdulillah kemarin juga disupport oleh Kemenpora untuk pentas di beberapa negara. Ada negara Azerbaijan dan kemarin juga pernah ke Riyadh, Arab Saudi, dan sebenarnya Maret kemarin itu juga ke Melbourne. Nah, kebetulan di Melbourne itu 2 event ya, satu ngomong tentang pencak silat reog, yang kedua kita juga bekerja sama dengan diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia itu adalah beberapa kelompok warga negara Indonesia yang kebetulan tinggal di Australia, yang mereka itu memang sering mempromosikan budaya-budaya Indonesia. Nah, kebetulan mereka tuh pengen sekali reog itu hadir di sana, dan kemarin ada sebenarnya komunikasi yang cukup positif bahwa kami akan mengajar reog di sana. Ya, itu bisnis juga dalam bidang kesenian. Oh ya, karena sebenarnya begini, kenapa saya tadi bilang entrepreneur berbudaya? Secara budaya saya juga mencakup sebagai seorang entrepreneur kan, karena ketika saya ke sana, jangan salah loh, saya ini juga bekerja sama dengan para pelaku ekonomi kreatif di bidang merchandise reog Ponorogo. Nah, ketika saya ke sana tuh saya pasti membawa produk-produk mereka yang saya jual di sana. Langsung dipasarkan. Oh iya, orang-orang Ponorogo. Bener. Juga. Dan sebenarnya begini, ini sebenarnya peluang juga bagi teman-teman muda di Ponorogo, juga pelaku ekonomi kreatif di Ponorogo. Setiap saya berangkat ke beberapa negara itu saya pasti menjumpai ada booth yang terkait untuk mempromosikan segala produk gitu loh. Nah, jujur aja Ponorogo masih sangat minim, bro. Jadi saya mengajak nih seluruh teman-teman, terutama anak-anak muda, pelaku UMKM atau bisnis ekonomi kreatif ya. Ayo ngobrol-ngobrol sama saya. Siapa tahu nih ke depan saya juga masih ada pergerakan ke luar negeri ya. Dan tentunya dampak Covid ini kan kami tidak bisa berangkat ke Melbourne. Iya, akses ditutup. Kemarin kami sempat komunikasi lagi. Di sana memang belum bisa menerima orang luar masuk ke wilayah mereka, tetapi mereka sudah bisa keluar ya, sudah bisa keluar dari mungkin radius sekitar 100 meter sampai 50 kilo sampai 100 kilo. Karena di sana kalau lautan beneran.
Iya, jadi semuanya udah sepi gitu. Bener, kalau kita kan enggak ya. Kita masih bebas berkeliaran. Ya enggak apa-apa lah, orang Indonesia itu orang hebat-hebat. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah nonton video ini. Mungkin Kang Wisnu ada yang mau disampaikan juga? Oke, saya hanya ingin berpesan kepada seluruh anak muda Ponorogo bahwa tahun ini kita mempunyai keuntungan yang sangat lebih sekali bahwa 40-45% kita ini mendapat bonus demografi. Tentunya anak-anak muda ini mempunyai peluang yang sangat luar biasa. Monggo peluang ini kita ambil gitu kan. Baik yang itu ngomong tentang ekonomi kreatif, wirausaha, ataupun yang ingin masuk ke dalam ranah politik ya. Saya ingin menyampaikan bahwa menjadi orang besar itu kesempatan bagi siapapun, dan tentunya orang-orang hebat adalah mereka yang menempatkan budaya menjadi bagian dari spirit pergerakannya. Nama saya Wisnu Hadi Prayitno. Dan saya Adetri Arumsari. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Dadah. Bye-bye. Selamat bergerak.